Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal matematika untuk persiapan PAT matematika wajib kelas 11. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 6. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 6. Oke, di sini kita berhadapan dengan soal mengenai atau materinya tentang luas suatu daerah, ya. Ini aplikasi, salah satu aplikasi dari integral tentu. Oke, jadi langkah pertama mungkin enaknya kita gambar terlebih dahulu, ya. Luas daerah ini dibatasi oleh, pertama dibatasi oleh Y sama dengan akar PX. Oke, ya. Jadi kita bikin koordinat kartesiusnya. Sebentar, kita gambar. Oke. Oke, ya, kita kayak gini. Oke, satu lagi. Oke, kita anggap ini X, ini Y gitu ya. Oke, ini X, koordinat X, ini sumbu Y. Oke, yang pertama adalah kurva Y sama dengan akar PX, ya. Kurvanya kita start dari titik asal, ya. Daerah asalnya jelas positif X-nya, ya, karena asalkan P-nya positif maka X-nya harus positif, maka dapatlah kurvanya kira-kira seperti ini. Oke, ya, ini kurva dari Y sama dengan akar PX. Kemudian batas yang kedua adalah Y sama dengan X. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, ke X-nya 1, Y1, ya, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, ini garis Y sama dengan X. Oke, daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini adalah, ya tentunya ini ya, yang ini saya arsirkan. Oke, langkah berikutnya adalah kita tentukan titik potong kedua ruas untuk menentukan batas integralnya, ya. Jadi kita diberikan luas daerahnya, informasinya luasnya sama dengan 2/3, ya gitu ya, luasnya sama dengan 2/3. Oke, informasinya kita gunakan adalah variabel X, jadi kita pandang kurva atas dikurang kurva bawah. Jadi integral yang atas ini adalah Y sama dengan akar PX dikurang kurva yang bagian bawah adalah kurva Y sama dengan X. Jadi Y atas dikurang Y bawah. Oke. Nah, tinggal kita mencari batas integralnya, ya. Batas integral kita dapatkan dari titik potong kedua kurva ini. Oke, ya. Jadi kita bikin Y sama dengan Y langkah pertama. Y yang pertama katakanlah akar PX atau X juga boleh. Y yang kedua akar PX. Oke. Kita pindah ruas, jadi ini X ini kan sama aja dengan akar X kali akar X. Dapat jadi min akar P kali akar X gitu ya, sama dengan 0. Oke, ada akar X, kita keluarkan akar X-nya. Jadi akar X min akar P ini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kita dapat titik potong dua kurva ada di X sama dengan 0, ya, atau X sama dengan 0, jadi X-nya 0. Ya, jelas di sini titik potongnya. Kemudian yang kedua akar X sama dengan akar P, sehingga X-nya sama dengan P. Nah, jadi jelas di sini adalah titik potong yang kedua terjadi ketika X-nya sama dengan P. Ya, jadi batas integralnya 0 sampai P. Oke, karena tugas kita selanjutnya adalah kita integralkan ini. Akar PX dikurang X. Akar PX ini artinya akar P, ya. Ini kalau saya tuliskan akar P dikali akar X atau X pangkat setengah. Jadi kalau kita integralkan jadi akar P dikali X pangkat 3/2 dibagi 3/2 atau dikali 2/3. Integral X pangkat 1 adalah 1/2 X pangkat 2. Batas integralnya 0 sampai P, sama dengan 2/3. Oke, langsung kita ganti X-nya dengan P, maka kita peroleh 2/3 akar P, ya, dikali P pangkat 3/2 dikurang setengah dikali P pangkat 2 dikurang ketika X sama dengan 0, jelas 0 ya, karena dikali 0. Sama dengan 2/3. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 2/3
P pangkat setengah dikali P pangkat per 3 per 2, jadi setengah tambah 3 per 2, 2. Jadi P kuadrat dikurang setengah P kuadrat sama dengan 2 per 3. Oke, kita samakan penyebut ya. Jadi ini 4 per 6 P kuadrat dikurang 3 per 6. P kuadrat sama dengan 2 per 3. Gitu ya. Maka kita peroleh ini jadi 1 per 6. P kuadrat sama dengan 2 per 3. Maka dapatlah P kuadratnya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kalau P kuadrat sama 4, maka P-nya sama dengan plus minus 2. Apakah 2 dan min 2 memenuhi atau hanya 2 saja? Gitu ya. Oke, kita lihat di sini kalau seandainya P-nya 2, ya jelas ya memenuhi ya, karena positif ya. Jadi kalau P2 memenuhi, tapi kalau P-nya sama dengan min 2, oke, P-nya min 2, maka nilai X-nya itu harus negatif ya, harus negatif. Kalau X-nya negatif, Y nggak mungkin negatif di sini ya, karena di sini kalau X-nya negatif, Y-nya harus negatif. X-nya positif, Y positif, tapi di sini berapapun X-nya dia harus positif. Jadi yang memenuhi hanya nilai P sama dengan 2. Itu analisa seperti itu ya. Jadi di sini kita jelas bahwa X sama Y harus sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya. Sementara di sini Y-nya pasti positif. Jadi yang memenuhi hanya P sama dengan 2. Jadi kita pilih opsi yang B. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 6. Oke, nantikan video pembahasan untuk soal nomor 7 di channel yang sama, yakni channel Mat Teladan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.